Coba pikirkan ke belakang dulu, dengan kelakuan kamu seperti ini banyak orang yang sengsara, banyak orang yang sebenarnya marah sama kamu, tapi karena kamu juga ya kalau saya anggap sih pesulap merah itu masih bocah lah, umur baru berapa lah ibaratnya. Sekalipun orang muslim sekalipun tidak sembarangan menyandang daripada gelar Gus, termasuk saya. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya Bobby Bollywood dalam acara khusus spesial yaitu Rasis Show. Tepuk tangan dong. Nah, ternyata Rasis Show ini menyajikan artis-artis yang sudah go internasional loh, Nek ya. Dari kalangan politik sampai artis yang sudah penyanyi dangdut pun juga kemarin kita undang juga. Betul nah, langsung sekali. aja kita akan panggilkan saja bintang-bintang kita hari ini. Bintang apa ya? Bintang tamu dong, Bos. Oke, kalau gitu kita panggilkan saja siapa lagi kalau bukan Koko Antoni. Ada sesuatu tanda tanya nanti kita jawab. Iya, Jadi betul. di sini ya. Iya, betul. Bener ya. Iya, Soalnya silakan salah duduk Koko. bahaya juga. Oke. Nah, sekarang kita akan mengulik siapa Koko yang sebenarnya ya. Nah, profesi apa yang digelutin dengan seorang Koko? Dia punya rumah tarot? Atau dia tukang pijit, atau yang lainnya. Kita langsung aja kita berbicara dengan narasumber kita hari ini. Selamat apa nih? Selamat datang. Koko, apa kabar Koko? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Luar biasa, semangat terus Semangat pokoknya. terus ya. Luar Oke. biasa. Oke, aku pengen bertanya nih sama Koko nih. Kok ganteng banget sih aslinya? Ya memang begini, kalau kita memberikan yang terbaik buat orang, kita harus lihat diri kita dulu. Oh, Nah, gitu. iya dong, kita harus semangat. Makanya aura-aura positifnya akan selalu keluar. Oh gitu, aura ya, bukan negatifnya ya? Oh enggak dong. Mau nanya ini tentang masalah profesinya nih. Apa sih sebenarnya si Koko? Saya seorang petarot. Hah? Petarot. Jadi Petarot. tarot itu kartu yang kita baca dari kartu itu dan mendapatkan hasil, yaitu hasil menginovasi ataupun ibaratnya memberikan solusi. Nah, Tarot berarti ya. Oh, ahli tarot, bisa buka ya, kurang kartu. lebih lah. Oh, selain membuka kartu itu bisa membuka aura seseorang. Udah pasti karena itu sangat berkaitan. Oh, berkaitan. Berkaitan karena dari orang itu tersebut kita bisa melihat auranya seperti apa dari kartu. Oh, dari kartu. Iya. Memang kita kalau ngeliat kartu ini, lihat kartu, emang kita harus percaya atau ada keyakinan sendiri? Jadi intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing, ya. Kita sebagai petarot ini ibaratnya melihat seseorang itu dari kartu. Jadi apa yang terlihat dari gambar ini yang kita sampaikan. Oh gitu. Nah, masalah percaya atau tidak kembali lagi ke klien kita. Keyakinan kita Keyakinan juga. kita juga gitu. pastinya, ya. Oh, udah gitu aku pengen tanya lagi nih Koko. Udah banyak berapa artis sih yang selalu datang ke tempat Koko sering menanyakan. membuka tarot-tarot ya gitu loh? sebenarnya kalau kita main buka-bukaan ya di Rasis ini Ya. ya nggak apa-apa ya kali ya. Boleh. Ya banyaklah artis-artis yang datang ke saya untuk mendapatkan solusi. Solusi. Ya, solusi dalam arti bagaimana caranya menghadapi pro dan kontra. Wow, Jadi kita wow. memberikan satu ilustrasinya seperti itu. Paling tidak semangat barulah. Itu antara kan Koko kan buka kartu tarot. Itu sama aja penerawangan juga. Sebenarnya petarot ini dia hanya mengingatkan. Oh, mengingatkan. Mengingatkan ya. Jadi apa yang akan terjadi dia bisa mengarahkan untuk supaya tidak terjadi. Oke. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kartu tarot ini tidak ada bedanya dengan rambu lalu lintas. Wow, lalu lintas loh. Kan kalau lalu lintas itu kan ada warna merah, hijau, kuning. Atau Perbe- ibaratnya dilarang belok ke kanan. Ini sama. Oh, sama? Sama tarot ini beda-beda tipis saja. Oke, Yang oke. ibaratnya kalau kata dilarang belok kanan ya jangan sekali-sekali kita belok kanan. Kenapa kok? Nah, ya pasti bahaya karena apa? Sudah ada satu petanda. Oh, bertanda. Nah, jadi kayak misalnya petarot juga begitu. Apapun yang mau diambil, ibaratnya langkah apa yang mau dilakukan, kalau kita lihat tarot, oh jangan ambil nih langkah ini. Kita harus ingatkan. Oh, harus diingatkan. Iya, seperti Oke. itu. Karena bagaimanapun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini pasti ada solusi jalan keluarnya. Inilah tugas petarot. Oh, tugas. Ya, jadi kalau ada orang bilang tarot itu ramalan lah, magic lah, berarti dia tidak memahami. Sedangkan gitu. tarot itu adalah salah satu inovasi, solusi, ya, memberikan satu gambaran hidup bahwa inilah hidup harus kita bisa menikmatinya. Jadi kalau ada yang bilang ramalan ataupun sihir itu udah salah.
Kok untuk ahli tarot sendiri itu bisa dikatakan sebagai pesulap apa dukun sih? Sebenarnya dia tidak ada hubungannya dua-duanya. Oh gitu, jadi Iya, beda ya? Memang iya beda dia. Jadi kalau katanya pesulap, ya dukun ya dukun. Karena beda apa? ya. Pesulap untuk menghibur. Oh, pesulap itu untuk, berarti mereka itu ada trik ya? Oh iya, pakai trik. trik. Iya, makanya dibilang pesulap itu membuat satu trik di mana trik ini yang bisa menghibur. Nah, gitu. kalau kita lari ke dukun ini kan banyak ya, dukun beranak, dukun pijet, Iya. ya, banyak dukun-dukun. Oke. Nah, paling tidak pokoknya tugasnya dukun bagaimana buat yang terbaik. Sedangkan petarot ini membuka sesuatu yang ibaratnya akan mendapatkan solusi baru. Nih kok untuk masalah kartu tarot ini kita kan maksudnya kalau dilihat dari kartu itu kan kalau kartu tarot itu kan bentuknya kayak absurd gitu kan. Dia maksudnya gak jelas kayak misalkan gimana itu memang ada gambar dan ada artinya atau memang semua ahli tarot itu bisa untuk Harus baca. bisa semua gitu. Oh, sebenarnya gini. Jadi kartu itu kan beribu macam. Makanya satu gambar kartu tarot itu beribu arti. Oh, Nah, gitu. seperti itu ya. Jadi untuk memahami kartu tarot ini, kartu ini harus bisa sejiwa dengan kita. Seperti kamu pakai gaun begini, kamu merasa nyaman, kamu merasa cantik, pasti kamu tampil dengan percaya diri. Nah, jadi tarot begitu. Kalau bukan kartunya sendiri, terus dia membuka ibaratnya membaca karakter, ya pandangan saya sebagai petarot pasti tidak ada benarnya. Berarti kalau ilmunya tarot itu bisa dipelajarin nggak, Koko? Sebenarnya tarot ini pertama dia harus ada panggilan dulu. Oh, panggilan jiwa. Oh, panggilan dulu. Oh, panggilan. Harus ada Iya. panggilan. Kok panggilannya gimana sih, Kok? Panggilan itu kayak ada tertarik lah. Nah, Oh, habis gitu. itu baru kita pelajari. Jadi apapun di dunia ini yang mau kita lakukan harus kita pelajari dulu. Karena apa? Biar nanti ke depannya kita tidak salah langkah. Wow. Ya. Jadi hidup ini harus lebih banyak belajar. Banyak belajar Oh, ya. iya dong. Nah, aku pingin tanya lagi nih, Koko, perbedaan nih ya, soal masalah perbedaan nih. Yang satu pesulap merah, yang satu dukun, yang satu lagi membuka kartu ramalan. Itu bedanya apa semua di antara mereka? Jadi begini, pertama kita bahas dulu pesulap. Pesulap, oke. Kita jangan bawa pesulap merah, jangan. Karena Enggak, aku nggak nyebutin ya, kok. bukan. Lihat dong. Soalnya saya lihat di sini Pesulap loh. kalau bukan gini, Bob, gini. Kalau kita bahas pesulap merah di sini, terus terang Ya, ini Koko yang ini tidak menjelaskan nyambung. pesulap Ini tidak merah nyambung. tadi. Ya, ini tidak nyambung. Karena seorang pesulap dia ini ibaratnya memberikan satu hiburan, bukan membuka triknya. Nah, jadi kita jangan sebut dulu pesulap merahnya, nanti aja dulu. Jangan. Ya, ini nggak disebut Pesulap dulu. merahnya. Ya. Oke. Ya, jadi pesulap itu adalah orang yang tampil untuk menghibur. 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 Lebih ke Menghibur. ya. Nah, Bisa itulah kalangan pesulap, bawah, bisa kalangan atas ya. Jadi pesulap itu sebenarnya sama aja ibaratnya kecepatan tangan. Kecepatan tangan, Iya oke. dong, bukan berarti pencopet lo ya. Enggak, itu maling. Banyak orang bilang begitu soalnya. Iya, itu dia ke Koko. Katanya berarti pesulap itu pencopet. Loh, kenapa bisa jadi pencopet? Ya karena kecepatan tangan ini kan copet. Bener juga, ternyata Bener. pesulap juga pencopet. Ternyata makanya jadi saya pusing juga dah. Udah kita lewatin dulu deh, jangan bahas itu. Ya, jadi pesulap itu menghibur, ya. Yang tadinya kita nggak tahu bisa diberikan satu petunjukan, akhirnya kita bahagia. Oke. Nah, sedangkan kalau kita bilang dukun, ya, ini dukun ya. Dukun ini kan identik dengan orang pinter. Oke. Nah, namanya orang pinter berarti macam-macam karakter kepintaran yang ditunjukkan. Oke. Nah, ya, jadi tinggal bagaimana kita masuk atau menyikapi apa yang dilakukan oleh seorang dukun. Ya, makanya ada dukun beranak lah, ya, dukun urut lah. Ini tergantung kita mau pilih dukun mana. Nah, tapi intinya namanya dukun, ya, dari saya punya bapak, punya kakek, punya apa segala macam, dukun ini udah ada. Oh, dukun udah Ini ada hati-hati. dari zaman dulu. Oh, iya. Itu apa adat istiadat atau apa sih sebenarnya, Sebenarnya Koko? masuk ke budaya. Oh, budaya. Budaya dong. Dukun ini kan budaya, orang yang dituahkan. Nah, itu dia, orang yang dituahkan. Jadi sebenarnya kata dukun sendiri ini harus kita bisa menghargai. Ya, jadi nggak boleh nih kata dukun dibuat aneh-aneh, nggak boleh nih. Ini bahaya nanti. Ini bagaimanapun nanti karma bisa terjadi. Oh, gitu kapanpun ya. Oh iya dong, itu dia. Karena perubahan waktu, kalau secara petarot memandangnya bahwa dukun yang sesungguhnya sekarang ini cuma ada 5%. 5%. Yang benar-benar dukun ya. Oh, maksudnya dukun yang sekarang ini cuma 5% Iya, doang. 95%-nya ini dukun palsu semua. Semua ya. Itu dia. Palsu semua. Karena apa? Karena mereka ini masuk ke dalam duniawi. Nah, yang pasti dicari, dukun, apa yang kau cari? Pasti ngomongnya apa? Cari materi, membahagiakan diri. Ini udah pasti. Jadi, kalau kita menjadi seorang
paranormal, kita ini harus benar-benar ibaratnya apa? Menghargai orang lain untuk memberikan yang terbaik. Itu yang namanya dukun sejati. Nah, itu dia. Ya. Masalah dukun, aku juga ingin tanya juga ya. Oke, kan tadi kan sulap udah, dukun udah ya. Dukun udah. Nah, peramal bedanya apa? Itu belum dibahas ya. Peramal, ya ini dia. Petarot dan peramal. Kenapa tadi saya katakan bahwa petarot itu bukan peramal? Iya. Ya. Kalau peramal ini bisa jadi, bisa enggak. Berarti dia tidak memiliki satu komitmen. Nah, itulah dia. Bisa jadi, tidak bisa enggak. Ini yang namanya peramal. Karena baru ngerap Ya, aja hanya ya, meramal. gitu. Dan ini diramalkan untuk semua orang. Sedangkan petarot nggak bisa membaca kartu untuk semua orang. Dia terbatas. Harus 1 lawan 1 baru jadi petarot. Makanya kalau ada 5 orang, 10 orang terus dia buka tarot 1 untuk semua, ini nggak bisa. Berarti untuk satu orang. Ya. Tapi itu harus ada keyakinan ya kok ya. Sebenarnya keyakinan ini tidak boleh kita gunakan karena keyakinan ini antara kita dan Tuhan. Ya, kita menggunakan kata kepercayaan. Kepercayaan ini antara manusia dan manusia. Nah, yakin itu, kata yakin ini lebih dalam daripada percaya. Nah, kalau kita percaya belum tentu kita yakin, tapi kalau kita yakin pasti kita percaya. Nah, itu dia ya. Nah, itu kan dari ada ramalan, ada sulap, terusnya ada dukun. Ada dukun. Perbedaan antara, kalau bilang antara, mau tahu kan antara ilmu hitam dan ilmu antara putih. ilmu putih nih. Perbedaannya apa Koko? Ya sebenarnya ya Jangan lihat muka saya bukan, hitam. intinya begini, kata ilmu hitam, ilmu putih ini kan kita bisa lihat Enggak, sendiri. Koko tadi ngomong ilmu hitam, ilmu putih. Kalau cewek cantik bilang ilmu putih. Saya ilmu hitam. Ya, ya memang begitulah. Ya, Oh, saya begini. Nah, ini salah satu, ini salah satu juga ya. Jadi kita belum melihat pemikirannya negatif. Ini yang nanti harus kita jelasin. Tapi nggak apa-apa, manusia punya hak untuk buat apapun. Intinya seperti itu. Oke. Ya. Jadi perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih ini sebenarnya kembali lagi pada diri kita. Kita tidak boleh mengejudge orang ataupun ibaratnya menghakimi orang bahwa ini putih, ini hitam. Belum. Tidak boleh. Kenapa dibilang tidak boleh? Karena semua itu tergantung dari kita. Nah, contohnya satu, ya. Kalau banyak orang bilang begini, dukun itu menggunakan trik lah apa segala macam sampai orang bodoh yang ibaratnya datang untuk berobat. Ini kita ini harus bisa mengalami dulu. Ketika kita tidak bisa mengalami dalam arti bahwa keluarga kita ya ada sakit nih ya, terus kita udah panik dari kita bawa ke rumah sakit udah nolak, sedangkan kita berjuang. Nah ini kita kan berusaha untuk menyelamatkan keluarga kita, maka kita bawa ke tempat dukun. Nah jadi sebenarnya si keluarga ini, si dukun ini mau bikin apapun terserah, yang penting keluarga saya sehat. Nah, itu pola pikirnya. Jadi kalau orang yang belum pernah mengalami keluarganya sakit yang tidak terdeteksi lah ya, pasti bilang bahwa wah itu trik lah, ini apa. Makanya kembali lagi, yang pasti karena apa? Kita bawa orang ke tempat dukun untuk mencari ibaratnya kesehatan atau ibaratnya penyembuhan, bukan mencari caranya. Masalah caranya mah terserah aja. Itu hak masing-masing kok. Masa kamu masak di rumah, misalnya goreng tempe, kamu mau pakai apapun saya marahin, kan enggak, itu hak kamu. Uang-uang kamu yang pergi. Nah itu dia ya, jadi jangan terlalu banyak mengatur hidup orang lah, kalau hidup kita sendiri masih berantakan. Nah intinya seperti itu. Tapi bingung nih ya, Koko kenapa? Aku bingung sama Koko loh. Kadang-kadang Koko lihat sono, lihat kemari, nggak dilihat aku. Enggak Bob, gini Bob. Enggak, Bener tadi kamu mengakui sendiri kan, kamu bilang hitam memang bener putih. Ternyata di sini nggak bisa dibohongin ya. Iya bener. Jangan masalah hitam dan putih. Saya mau apa sebelah kanan saya. Silakan pindah. Oh Koko. pindah nih akhirnya. Silakan. Apa tuh bos? Panggil. Oh, oke. Bintang tamu kita yang satu lagi ya. Yang enak ngomongnya, harus lembut. Oke, kita langsung aja panggilkan Ustadz Sayyidi Marzuki. Ya, waalaikumsalam Bapak. Sehat. Silakan Bapak di sana Pak. Nggak apa-apa kayak Pak ya. Bapak mandangnya jangan ke saya, malah ke sana. Bapak kan udah ketutup pakai kacamata. Nah, oke, Pak Ustadz ya, Ustadz Lawyer. Saya boleh panggilnya Pak Ustadz aja ya. Oke, Pak Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan sama Koko Antoni mengenai pembahasan yang mengenai ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, untuk pandangan Pak Ustadz sendiri bagaimana tuh Pak? Jadi pada dasarnya ilmu itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut versi di dalam agama Islam. Namun pada hakikatnya tergantung siapa yang menerima ilmu tersebut. Nah,
Sehingga ada bahasa yang namanya ilmu hitam, ada juga ilmu putih gitu. Nah, nantinya daripada ilmu hitam dan ilmu putih ini pasti ada dampak tertentu. Beri tepuk tangan dong biar semangat dong. Oh, ya. Jadi kan bener seimbang. Iya, jangan tegang Pak. Kan jadi seimbang. Bener kan udah seimbang kan? Oke, lanjutin Bapak. Tadi sampai mana tuh? Sampai mana tuh? Enggak diedit gampang. Enggak, diedit Pak, tenang aja. Ilmu hitam dan ilmu putih. Iya. Pandangan. Jadi semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung siapa yang menerima daripada ilmu tersebut. Seperti halnya contoh. Bila mana ada pisau di depan kita, itu tergantung apakah pisau tersebut digunakan untuk hal baik, apakah pisau tersebut digunakan untuk hal buruk. Iya, betul. Kalau pisau tersebut digunakan hal baik, bisa saja itu menjadi makanan yang enak, sajian yang enak, yang disukai oleh orang, ada manfaatnya. Tapi kalau seumpama dijadikan untuk hal buruk, ya bisa jadi kejahatan pisau tersebut. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang namanya ilmu. Jadi ilmu hitam itu disebut dengan sihrul aswad. Nah, ilmu hitam yang memang beredar di kalangan kita sebagai warga masyarakat Indonesia, apalagi nih sekarang yang lagi ramai gitu, ilmu hitam yang konotasinya itu dengan disamakan dengan yang namanya santet, pelet dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin nanti dikupas lah itu kan. Ilmu putih itu yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Biasanya itu adalah doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Iya. Pak Ustadz, aku mau nanya nih ya. Kan kadang-kadang kan ada mayoritas nih Pak Ustadz kan, Ustadz kan orang taunya. Itu kenapa disebut dengan Ustadz lawyer? Aku bingung tanya. Kan orang kadang-kadang bingung nih, Ustadz kok tapi lawyer? Oh, Gitu. Boleh dijelasin dulu nggak Pak? Ya, Ustadz lawyer itu memang profesi ganda saya. Oh, Pak bayaran. Lawyer juga. Lawyer. Luar biasa. Cuman belum ada usaha sih. Mungkin kalau ada usaha tambahin lagi kali. Iya, Satu betul. lagi jadi panjang kayak kereta namanya. Panjang. Oh. Iya. Jadi memang alhamdulillah sebelum saya menempuh daripada jalur ilmu hukum ya, SH, itu saya memang terlebih dahulu menempuh pelajaran ilmu agama yang biasa dikenal di pondok pesantren. Jadi memang lebih dahulu dakwahnya ini saya ketimbang ambil sumpah advokatnya. Nah, setelah lulus SH, kemudian magang dan menempuh daripada prosedur untuk kita diangkat sebagai advokat, baru itu saya alhamdulillah sampai dengan sekarang baik ustadznya maupun lawyernya istiqomah. Ya, mudah-mudahan biar manfaat untuk orang banyak. Amin. Pak Ustadz nih kan kadang-kadang kan Pak Ustadz nih taunya orang Ustadz nih ya. Udah taunya Ustadz, tapi kadang-kadang ada seseorang datang nih ke Pak Ustadz. Akhirnya cuma minta minuman, minta doanya, itu gimana tuh Pak Ustadz? Ada nggak? Jadi pada intinya di dalam daripada Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, cari perantaranya. Nah, siapa perantara untuk kita beriman dikabulkan daripada doa kita kepada Allah? Salah satunya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian, mintalah kalian kepada para ulama jikalau kalian ini tidak mengetahuinya. Oke, gitu. Sumpama ada sakit atau bagaimana, itu yang diperbolehkan kita. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Berdoa kepada minta kepada ulama untuk didoakan. Doanya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Itu yang disebut wasilah. Tapi nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Wasilahnya melalui air itu. Bisa dengan air itu, Pak aku minta doanya dong dengan air ini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oh, amin. Benar. Nah, tentang masalah susuk boleh saya lempar kemari. Oke. Kakak mau tanya nih, percaya nggak sih, mitos nggak sih susuk itu ada? Ya, susuk ini sebenarnya bukan masalah percaya atau tidak, ya, karena sulit kita untuk mendefinisikan. Karena saya belum lahir, bapak saya belum lahir, kakek saya belum lahir, susuk ini udah ada. Berarti sudah ada ya, Susuk, Po ya? Pak. Ya, Ada susuk. Susuk, saya Susuk. jelaskan Iya, susuk bukan susu. Oh, susu beda lagi. Susuk. Susuk, Ya, iya. jadi sebenarnya susuk itu adalah suges. Suges. Iya,
Suges di mana orang itu mendapatkan satu energi baru untuk mengembalikan kepercayaan diri. Jadi sebenarnya susuk itu mengembalikan kepercayaan diri. Makanya tergantung bagaimana cara penilaian kita. Itu susuknya apa aja sih biasanya? Oh banyak. Ini kan manusia punya kerja, makanya menciptakan semuanya. Nggak apa-apa kan? Iya, susuk Kumpas-kumpas. polaris, ya Ya, kan? berlian. Ya, berlian lah. Emas. Banyak lah, banyak macam lah. Banyak macam. Nah, ya. sampai yang sekarang ini yang paling lucu nih, yang saya baru dengar ya, susuknya ini cuman menggunakan satu titik api katanya. Ah, serius ada? Itu dia. Ini baru. Bener. Nah, Bener Pak Ustadz, ada. jadi posisinya Nggak itu tahu. ibaratnya susuk ini selain dia membakar lawannya atau persaingannya, dia juga bisa menguasai keadaan. Nah, itu dia. Dan itu nggak main-main, masangnya juga luar biasa. Itu berarti tergantung harga dong. Enggak, itu udah dipatenkan. Ada beberapa klien yang mereka sudah pasang. Udah pasang. Udah pasang. Itu maksudnya berupa apa sih? Maksudnya Jadi itu dia kayak ini Pak Ustadz, dari batu yang mengeluarkan percikan api itu, ya, yang mereka menggunakan satu ilustrasi itu, api itu ditangkap dan langsung ditempel. Makanya saya juga nggak yakin, tapi ya sudahlah, kita juga nggak bisa marah Pak Ustadz karena uang mereka yang masang, mereka yang jalanin juga, kan itu dia. Itu katanya ada susuk kayak model lolo juga Oh, ya. banyak, Lolo. banyak macem. Udah gitu yang dari Thailand juga ada ya. Ada, makanya yang tadi dibilang namanya susuk ini kita susah menjelaskannya. Karena apa, dari nenek moyang kita pun sudah ada. Oh, udah ada. Sudah ada. Jadi sulit. Jadi gini, apa yang sudah ada hanya pembahasannya itu hanya dasar aja. Kita nggak bisa mengubah, nggak bisa. Oh gitu. Berarti memang sudah ada ya. Itu ketika orang emang kehilangan kepercayaan diri, misalnya kayak aku nih pengen pasang susuk biar aku makin cantik atau gimana. Itu apa memang benar kok bisa jadi cantik gitu? Makanya tadi Dilihat kalau orang. dibilang Koko untuk menjawabnya sulit, ini kembali Sulit ke ya? masing-masing. Kita nggak bisa kepercayaan. bilang ada atau tidak. Nanti kita bilang nggak ada, ternyata ada, terbukti. Dibilang kita ya sulit lah pokoknya, itu kembali ke manusianya. Paling tidak kita harus ikutlah aturan yang sudah ada. Oke, menurut Koko Antoni nih, Gus Samsudin ini dia benar-benar orang yang sakti dan memiliki ilmu gaib gak sih kalau menurut pandangan Koko? Oke, saya berpandangan ya sebagai petarot bahwasannya kalau kenapa Bapak? Pelan dong. Ini memang antusias sekali, semangat ini. Kan kontinu. Iya, sabar. Ya, karena ingin menyampaikan sesuatu yang memang harus luar biasa. Iya, Jadi betul. pandangan saya sebagai petarot, kalau dibilang Gus Samsudin itu sakti, ya ada saktinya juga, tapi ada kelemahannya. Nah, karena apa? Kesaktian dia ini memberikan suatu bentuk di mana kesaktian ini bisa dibaca orang lain karena trik yang digunakan ini trik orang lain. Makanya dia bisa terbaca. Tapi kalau kata untuk penyembuhan, ya barangkali ya memang adalah orang yang sembuh dengan dia. Jadi kalau dibilang sakti atau tidak, di dunia ini tidak ada yang sakti. Sudah, intinya seperti itu. Intinya seperti itu ya. Aku nanya nih Bapak Ustadz nih ya. Itu kadang-kadang kan dia ngebacain ayat-ayat tuh ya, maaf ya. Ayat-ayat itu benar apa enggak sih? Ini lagi pro and kontra loh Pak. Yang dia Ayat suci. bukan mayat ayat-ayat Pak. Iya, sejauh ini yang memang sudah beredar di media mah salah dah. Salah, benar. Salah, karena Ya. Anas terbalik sama Az-Zariyat. Jauh banget itu. Di dalam surat Az-Zariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk ibadah kepada Allah. Itu yang dimasukin ke Anas. Oh, jadi kan jauh. Satu gitu, yang kedua nih saya tekankan di sini. Mohon maaf. Saya tidak berani menyebut yang bersangkutan itu Gus. Iya. Ya. Saya tidak berani menyebut yang bersangkutan Gus. Kenapa? Sekalipun orang muslim sekalipun tidak sembarangan menyandang daripada gelar Gus. Termasuk saya. Karena apa? Gus itu punya segi histori, sejarah. Ya. Dan juga Gus itu bukannya request kita, bukan permintaan. Kalau jadi ustadz, jadi kiai, itu ditempuh dengan jalur pendidikan sehingga dia berdakwah. Pendidikan agama Islam. Ya. Dia berdakwah sebagai ustadz dan kiai itu bisa diusahakan itu. Ya, dengan kita belajar agama. Tapi kalau Gus memang yang sudah tersemat dari lahir. Berarti Ya. nama Gus itu bukan nama aslinya dia. Bukan, itu kan gelar. Gelar Gus dari itu lahir. ternyata. Iya, dari lahir. Jadi gelar yang memang ini berkaitan dengan nasab atau keturunan. Berarti tidak sembarangan orang ya Pak Ustadz ya? Nggak bisa sembarangan, itu kita nggak bisa mesen, itu memang Allah yang menakdirkan. Nah, harus dibuktikan yang bersangkutan bapaknya itu kiai atau bukan. Kenapa? Karena Gus itu adalah panggilan untuk orang Jawa yang keturunan kiai.
ataupun yang menantu kiai yang berkecimpung di dunia pondok pesantren, kemudian tahu-tahu diundang, terbalik baca suratnya, ayatnya, kan itu kan diragukan. Iya. Kalau saya tidak berani menyebut dia bukan Gus atau enggak, belum berani, kita belum apa mengkonfirmasi dari segi nasabnya, keturunannya betulnya anak kiai. Karena dikatakan man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab menganggap bukan daripada selain ayahnya ya, jadi itu dikatakan fahuwa mal'un, dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Koko ini kan sekarang ini kan pro and kontra nih tentang apa sih pesulap Merah dan tentang masalah Samsudin. YouTube itu gimana tuh kok? Jadi kalau pandangan seorang petarot sebenarnya, maka tadi Koko bilang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu tuh Ya. YouTube loh, mereka selalu gencar. Iya. Maksudnya wawancara ke sini ke sana. Iya, makanya ini lagi mencari pembelaan diri sebenarnya tanpa disadari, kayak pesulap merah nih, ya. Nongol di sana, nongol di sini. Kalau memang dia punya niat ya untuk si Samsudin ini, otomatis dia harus selesaikan ke Samsudin aja. Jangan dia malah meluas. Nah, ini salah satunya. Boleh kamu membuka trik, tapi trik sulap yang dikeluarkan oleh Samsudin. Nah, itu dia. Dari luar dari sana tidak boleh, karena bagaimanapun tetap kita menjaga yang namanya etika. Itu dia, ya. Nah, Koko, aku nanya ke Koko lagi, Pak Ustadz, mau lanjut ini Pak Ustadz, gak apa-apa bebas? Atur aja. Oh, nggak apa-apa. Atur. Oke, jangan emosi Pak, ntar tenang ada minuman Pak. Nih, Kok, kenapa sih setiap dek-dek ya, atau dek-dek kan? Apa tuh? Dukun. Dukun. Oh, dukun. Dek-dek, Dukun. itu kadang-kadang tuh suka aneh-aneh. Nah, ada coba alat sudah mediasinya. diambil, tahu-tahu ada keris, ada batu. Oke. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Ya, saya sebagai petarot juga banyak acara misteri-misterinya ya. Ya, banyak acara misteri. Sedangkan saya sendiri sebagai orang misteri juga saya nggak percaya misteri. Nah, ini Kenapa unik. itu? Ya, Kenapa bisa ini begitu yang tuh, Kok? benar. Saya banyak loh acara misterinya. Ya, penelusuran lah apa segala macem. Saya juga nggak percaya. Cuman yang saya lakukan di sini edukasinya. Kita bicara tentang energinya. Energi apa yang ada di dalam sana. Nah, jadi kalau katanya untuk narik barang lah, narik keris lah, lebih bagus kita narik ATM. Ya, kita tarik langsung keluar uang, itu aja. Nah, jadi janganlah kita sebagai manusia ini ibaratnya punya kelebihan tapi dipamerkan. Bener Pak Ustadz ya? Kalau bisa kita punya kelebihan ini, kita bagikan ke orang lain tanpa orang lain tahu. Itu yang namanya memiliki satu kesaktian untuk kehidupan. Mensejahterakan orang lain. Itu lebih bagus. Jadi kalau dikatakan narik apapun itu ya, mau bentuknya keris lah atau batu lah segala macam, jujur saya juga nggak percaya. Nah, untuk Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. silakan. Untuk Pak Ustadz nih, kalau menurut Pak Ustadz pandangan mengenai pengobatan dengan mengatasnamakan agama Ya, itu mengataskan seperti apa? nama agama. Ini tergantung daripada sudut pandangnya kita melihat. Karena memang sejauh ini, memang Rasulullah di dalam riwayat mengajarkan doa-doa khusus untuk menyembuhkan daripada suatu penyakit. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah mengajarkan seseorang yang sedang sakit dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya di situ ada usaha daripada orang yang sakit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu gitu. Kemudian yang kedua, orang yang sakit ini ya, kita sudah tahu lah bahwasannya di Indonesia negara telah memfasilitasi gitu. Telah memfasilitasi daripada warga negara untuk berobat ke rumah sakit, salah satunya melalui BPJS kan gitu. Ya, jangan sampai BPJS ini nggak digunakan dengan baik nih, manfaatkan dengan baik. Jangan sampai duitnya udah habis ke oknum dukun baru dipakai BPJS-nya. Ya nggak? Nah, itu adalah salah satu yang mana menyadarkan daripada warga negara Indonesia apabila sakit datang yang ke tempat semestinya. Nah, untuk meminta daripada doa, mintalah doa kepada ulama. Gitu. Gitu. Berarti emang diperbolehkan ya Pak Ustadz? Diperbolehkan. Masih lanjut kan? Masih lanjut. Itu kan rumah tentang masalah rumah sakit nih, pengobatan. Kalau kita sakit masuk ke rumah sakit. Tapi kenapa kok di rumah tarot itu ada pengobatan juga seperti kayak orang patah tulang? Itu kenapa?
Nah, jadi ini unik nih, ini pertanyaan yang saya suka nih. Ya. Jadi saya juga ibaratnya tanpa sadar memiliki yaitu satu, membantu orang untuk menyembuhkan, Pak Ustadz. Tanpa disadar, ini kelebihan namanya. Jadi siapapun yang datang ke tempat saya akan memberikan yang terbaik. Intinya seperti itu. Ya, bukan berarti saya ibaratnya menciptakan bahwa saya ini memiliki satu kelebihan lah, ataupun ibaratnya saya ini bisa menggunakan apapun untuk menjadi yang terbaik, enggak. Jadi kembali lagi setiap manusianya, kalau memang dia mau datang ya silakan, dia nggak datang ya nggak masalah. Tapi kan intinya kembali lagi ke manusia itu, karena kita tidak bisa mengatur pola hidup manusia. Ya, jadi kaitannya antara orang datang ke saya atau rumah sakit sebenarnya kembali lagi ke manusianya. Itu dia. Oke, berarti Koko kalau seandainya datang ke tempat Koko ini, itu dipungut biaya berapa biasanya atau emang seikhlasnya? Kembali lagi yang tadi yang Koko bilang, orang datang ke kita udah susah, jadi jangan kita buat susah. Itu aja udah penjelasannya. Berarti gratis dong? Ya kembali lagi ke manusianya. Ya aku juga mau gratis dong. Boleh. Aku sakit Koko, aduh aku mau dipijit, aku gimana dong? Boleh. Oke nih, balik lagi ke ilmu sihir ya. Kalau menurut Koko Antoni dan Pak Ustadz ini, ilmu sihir ini akan ada sampai kapan sih? Apa sampai akhir zaman atau sampai kapan? Oke, siapa dulu? Pak Ustadz apa? Boleh. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Pak dulu. Ustadz dulu. Udah lah Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bicara ilmu sihir, iya ilmu sihir ini akan ada sampai akhir zaman gak sih kalau ilmu sihir itu? Jadi saya mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, jikalau Allah berkehendak sesuatu, Allah cukup berkata kun jadi maka terjadilah. Nah, sihir itu kan memang betul ada. Ada ya, betul ya. Sebagaimana di zaman Nabiullah Musa alaihissalam ketika memerangi daripada ahli sihirnya Fir'aun. Yang mana Fir'aun memerintahkan daripada tukang sihir itu untuk membunuh atau memerangi Nabi Musa dengan merubah daripada tongkatnya menjadi ular. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pun memiliki tongkat dan berubah menjadi ular juga tongkatnya Nabi Musa. Namun itu bukan dikatakan sihir Nabi Musa itu, tapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasannya sihir itu memang sudah ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Muhammad, di dalam hadis Sahih Imam Bukhari pun juga dikatakan Rasulullah pernah terkena sihir. Jadi tidak menutup kemungkinan kita pun orang biasa yang bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad saja terkena sihir. Namun ternyata Allah lindungi daripada Rasulullah. Kita pun juga bisa terkena sihir. Nah, sampai kapan? Itu Allah yang Maha tahu. Kan gitu. Tugas kita adalah berlindung kepada Allah, berdoa agar kita ini tidak terkena sihir. Apa? Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin setan itu ada? Pertanyaan jin setan itu ada Pak Ustadz? Ada. Gak apa-apa kan ya Pak Ustadz mau tanya kan kadang-kadang kan orang bingung. Jin itu berbentuk seperti apa? Wajar dong. Silakan Pak Ustadz. Jin setan itu memang betul ada, namun saya nggak bisa ngeliat jin. Nah, Oh, Pak gitu. Ustadz, seberuntung apa sih Pak Ustadz orang yang memiliki keahlian gaib seperti itu? Jadi begini, dalam Islam ada yang disebut dengan kharikul adat. Kharikul adat itu adalah suatu kelebihan yang dimiliki manusia di luar batas normal pikiran manusia. Nah, hal tersebut dibagi ke beberapa macam bagian. Salah satunya ada yang dinamakan mukjizat. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemudian karamah dimiliki oleh para aulianya Allah, sedangkan ma'unah dimiliki oleh orang soleh. Nah, masing-masing punya perannya masing-masing. Seperti orang soleh dapat diberikan ma'unah oleh Allah Ta'ala, namun nggak bisa request kita. Ya, itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang namanya orang sakti, nggak ada. Yang sakti itu, yang maha perkasa itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya Pak Silakan, ya, Ustadz, Pak. bagaimana sih Pak Ustadz baiknya agar ilmu itu nggak sia-sia gitu? Ilmu agar tidak sia-sia, satu dikatakan di dalam hadis al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Bagaimana agar ilmu itu tetap bercahaya di dalam diri kita? Ilmu itu dimanfaatkan sebaik mungkin.
Kalau ilmu tersebut belum bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Iya. Ketika bisa manfaat untuk diri kita sendiri, maka disitulah insya Allah kita menjadi tauladan bagi orang lain. Gitu. Tauladan. Tauladan, Bos. Kamu tauladan nggak? Tauladan dong. aku. Sama orang tua kalau kamu mah. Menurut Tarot nih, apakah Samsudin nggak apa-apa ya sama pesulap merah itu akan damai? Kalau dilihat dari versi tarot, ya kalau dilihat dari versi tarot, mereka ini tidak akan ada pernah kata perdamaian. Ya sampai kapan dong? Ya, Nggak selesai-selesai. Karena memang dari dulu namanya pesulap, dukun, petarot ini nggak pernah akur, karena mereka ego. Ya, jadi kalau orang yang memiliki ego nggak akan pernah membuka hatinya untuk mendapatkan satu tingkat pemaafan. Nah, jadi kalau dibilang untuk mereka berdamai, tidak. Nah, Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Itu dia. Sampai- Itu udah saya pelajari dari tarot saya, udah saya buka, saya balik, tidak ada kata perdamaian. Tapi bukan settingan kan ya kok ya? Iya, Kenapa? iya. Karena kan Settingan banyak bukan juga mereka. nih yang bilang Settingan. katanya settingan Ya, atau apa. jadi gini, tidak ada yang namanya settingan di sini, tapi mereka settingannya pada diri sendiri. Kalau saya lakukan seperti ini, pasti lawannya begini. Nanti dari pihak sana juga menyeting diri sendiri. Jadi settingannya tidak ketemu, tapi settingannya pada diri sendiri. Nah, Akhirnya yang lain pada ikut-ikutan settingan settingan lagi. Kenapa Koko nggak ikut settingan sama Kenapa? mereka? Kenapa kadang-kadang kan Koko kan sekarang kan lagi cicat-cicatin tentang pesulap merah. Kenapa nggak ikut settingan? Udah gitu tidak mau ketemu dengan dia. Nah, karena gini posisinya, kenapa saya nggak mau ketemu mereka? Karena ini bukan jalur saya. Saya teguh dengan petarot, karena mereka belum menyentuh petarot. Tapi kalau mereka menyentuh petarot, petarot pun akan maju. Oh gitu. Ya. Semua petarot ya berarti. Oh pasti. Makanya petarot ini sekarang ini posisinya ini ibaratnya menunggu. Karena kami tidak di otak-atik, makanya kami tidak mau masuk. Gitu. Nah, itu dia. Karena ini permasalahan antara grup sulap dengan grup dukun. Nah, Oh, gitu. sedangkan petarot beda. Oh, gitu beda, Iya kok? dong, kita nggak boleh masuk. Ada Karena- 3 cabang berarti. Ada 3 cabang. Sebenarnya cabangnya banyak. Iya. Nah, cuman yang menonjol kan itu. Iya, Nah, oke. Makanya pesan saya buat paranormal, buat dukun, buat pesulap, apapun profesimu kuatkan. Jangan kamu pesulap lari jadi petarot, karena sepi disulap jadi petarot, gak boleh. Dukun juga begitu, jadilah dukun sejati, jangan pakai triknya sulap. Ini juga gak bagus. Hargai masing-masing profesi. Oke. Nah, Mantap Kakak ya. Nah, harapan dan solusi Pak Ustadz untuk komplit pesulap merah dan dek-dek dukun. Nah, kalau saya sih begini, yang telah mendengar daripada Koko Antoni ini ya, kalau saya sih awam mengenai sulap dan tarot lah. Cuman harapan saya ke depannya mereka berdua damai lah. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena Rasulullah saja bisa berdamai dengan kafir Quraisy, gitu. Rasulullah pun bisa berdamai dengan orang-orang yang memerangi Islam, apalagi kita satu bangsa, ya kan, satu tanah air, kan gitu. Sangat disayangkan kalau nggak damai. Dan saya berharap begini, agar mereka berdua nantinya bisa dipertemukan. Syukur-syukur Rasis Infotainment nih bisa jadi fasilitas bagi mereka untuk bertemu. Gitu. Berdamai jadinya ya, diketemukan. Berarti mereka harus berdamai ya. Tetapi kalau sampai sekarang dia nggak ada perdamaian, udah susah ya Pak Ustadz ya. Gitu. Berarti ego masing-masing. Mungkin ada yang nyihir mereka kan nih. Koko mau nanya nih tentang tarot ya, mau nanya nih. Ketua daripada tarot itu siapa sih sebenarnya? sebenarnya gini, kita kan ada Koko satu. pelan kok kaget aku. Kaget ya. Jadi sebenarnya begini, dari karakter tarot sendiri memang saya di sini tidak mau bentuk ada ketua, ada wakil. Kita memang tidak mau bentuk seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita memiliki kesibukan masing-masing. Yang terpenting saya selalu mengatakan ke anak didik saya, ke teman-teman petarot saya, buat yang terbaik. Karena semua kita ini adalah orang-orang yang terbaik. Oh gitu. Iya Nah, Koko dong. sendiri jadi petarot sudah berapa lama kok? Ya, kamu masih SD lah kali ya. Aku lebih tua. Iya. Aku lebih tua Udah Koko. lama lah, sekitar Berapa tahun? 13-15 tahun lah. Sudah Oh lama. gitu. Iya. Itu maksudnya emang punya Koko sendiri kan? Iya, punya kita sendiri. Oh, Jadi gitu. saya mempelajari tarot ini sebenarnya dari tetangga sebelah, dari Thailand. Oh, serius? Iya.
Oh, pantesan waktu itu Koko ke luar negeri terus ya? Ya, seminggu 3 kali kita ke Thailand hanya untuk mencari tahu tarot itu seperti apa. Nah, jadi saya bilang semua ilmu apapun itu mahal. Tinggal tergantung begitu kita udah menguasainya, kita buat yang terbaik. Itu Bis, gila hebat Koko ke Thailand ya. Nah, dari ke Thailand, cuk, langsung dong ke Indonesia. Nah, Koko kenal nggak Dokter Richard Lee ya? Iya, Benar ya? Richard Lee. Itu somasinya karena kompletnya di Konflik. Apa? Konflik. Indonesia saya pasti dari Thailand. Gimana tanggapan Koko? Sebenarnya makanya kan petarot ini kan memandang. Memandang. Ketika terjadi di Dokter Richard, Iya. ya Dokter Richard ya, masalah si pesulap ini saya hanya bisa ketawa. Karena ini Dokter Richard ini sebenarnya dia di backgroundnya ini tentang kecantikan lah, kesehatan. Jangan kamu bawa masalah perdukunan dalam podcastnya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Makanya kalau kita mau bahas Dokter Richard di sini pun jadi lucu sebenarnya. Nah, itu dia. Karena apa? Wadahnya tidak pas, tidak cocok. Nggak masuk ya di Nggak situ ya. masuk. Dari kecantikan ke makanya, dukun. Iya, makanya posisinya di sini dengan kejadian pesulap merah dan Samsudin ini orang banyak ngambil satu keuntungan. Jadi kalau misalnya Bobby nanya saya masalah Dokter Richard segala macam, saya no comment karena nggak nyambung lah. Nggak Jadi nyambung. mau kita bahas pun yang ada nanti nambah dosa. Nah, kalau iya bener kan, kalau mau kecantikan ya dia datang ke Iya dong, dokter kalau katanya kecantikan. permasalahan kecantikan atau kesehatan, podcastnya Dokter Richard itu benar. Ya, Dokter Richard ngurusin gini loh. Kamu ini tukang masak, ya, yang datang ini tukang bengkel. Mana kamu tahu spare part bagaimana? Kalau namanya sayuran kamu tahu kan Iya, begitu. betul. Jadi rancu ini semua jadi rancu. Jadi rancu. Jadi semuanya ngambil apa namanya? Ngambil panggung yang tadi saya bilang. Sekarang pesulap merah agak minggir, Samsudin agak minggir. Ini baru orang-orang baru yang naik nih. Betul. Kan jadi lucu jadinya. Persatuan dukunnya. Bukannya membuat manusia ini pintar, malah membuat manusia ini bodoh. Nah, Soal tanggapan nih, denger nih ya Koko, ini pesulap merah punya sertifikat. Bingung juga ya kadang-kadang kok dukun punya sertifikat gitu loh. dukun tuh, bener tuh. Tanggapan Koko bener nggak sih ya sebenarnya? sebenarnya tadi yang Koko bilang, kalau kamu memiliki sertifikat berarti kamu memiliki suatu kreativitas yang luar biasa, ya. Terus kamu dapat satu ide di mana ide ini kamu ciptakan sendiri, ya. Terus kamu memiliki satu kepintaran yang lebih. Ini yang namanya baru boleh dapat sertifikat. Sedangkan di sini semuanya kita aja nggak tahu pesulap merah itu siapa. Taunya sulap, membongkar trik. Sulap itu menciptakan permainan baru, bukan yang udah ada dibongkar-bongkar. Ini aja udah salah sebenarnya. Makanya saya kalau nyebutin pesulap merah agak janggal gitu loh. Pembongkar sulap, nah itulah dia. Kemarin ada teman bilang, pesulap merah, pesulap M, ya ember. Maksudnya, Karena semua ditampung di ember. di ember, Ya, ditampung-tampung. Ada satu ini, Pak Ustadz ya, jadi klien saya, dia ini kan ibaratnya memiliki usaha, ada gelang kesehatan lah. Iya. Nah, itu dia. Gara-gara kelakuan dari pesulap merah ini sampai usaha dia pun sampai sekarang ini sepi. Gara-gara si pesulap merah mencoba gelang stabil atau apa itu ditaruh di sini, kalau ditarik bisa jatuh. Ini kan gak ada hubungannya sama Samsudin. Berarti merugikan orang, merugikan orang. Pokoknya gini, pesulap merah ini pokoknya kalau dia memang betul-betul mau mau diagungkan atau apa segala macam, saya nggak ngerti lah. Coba pikirkan ke belakang dulu, dengan kelakuan kamu seperti ini banyak orang yang sengsara, banyak orang yang sebenarnya marah sama kamu, tapi karena kamu juga ya kalau saya anggap sih pesulap merah itu masih bocah lah, umur baru berapa lah ibaratnya. Cuman kan di sini yang saya ingin katakan, apapun yang mau kamu lakukan berpikirlah dulu, jangan sampai merugikan orang lain. Nah, kalau netizen taunya, pesulap merah membongkar segala macam. Bagus. Tapi di balik ini kan sedih. Bilangnya bagus mereka. Iya. Ini nggak boleh. Jadi kalau bisa itu apapun yang dilakukan itu dipikirkan dulu. Nah, baru bisa. Itu tapi selama pesulap lagi naik begitu, Koko merasa dirugikan nggak? Kalau saya nggak dirugikan, karena yang tadi Koko bilang nggak ada hubungannya pesulap, Sama dukun petarot, sama ya. petarot. Nah, itu dia. Kalau dibilang dirugikan enggak. Paham maksudnya ya? Iya, paham. Makanya sebagai paranormal, sebagai pesulap, sebagai petarot, kalau bisa kamu orang jangan berpatokan untuk mencari nafkah di sini. Kalau bisa buka usaha juga. Jadi kamu nggak mengandalkan ini aja.
Selagi masih bisa hidup di dunia ini, kita nikmati, kita berbagi dengan kebaikan-kebaikan tanpa merugikan orang lain. Intinya Ini kan si pesulap merah ini kan baru ngebongkar tuh yang trik-trik dukun gitu ya. Nah kalau misalkan sampai dia ngebongkar kayak trik petarot atau gimana, Koko marah nggak tuh? sekarang ini petarot mana ada triknya sih? Berarti emang enggak ya? Yang memang nggak ada triknya. Dia itu berbicara sesuai gambar. Sesuai Nah, di itu kartu dia. tarot itu ya. Contohnya satu, kamu pernah beli kursi gak? Kursi yang masuk di kardus. Kan itu ada cara membuatnya. Pertama, langkah pertama, nggak usah jauh-jauh deh, mie instan. Biarpun kita udah ngerti cara bikin mie instan, tetap aja dikasih petunjuk. Betul. Panaskan air. Nah, itu dia petarot itu seperti itu, memberikan petunjuk, mengingatkan. Makanya tadi saya bilang, tarot itu bukan ramalan ataupun magic ataupun sihir. Nah, dia hanya memberikan satu gambaran. Berarti motivasi ya biar kita tambah Iya, sukses, motivasi. biar kita maju. Nah. Misalnya nih dia kan jauh jodoh nih Koko. Aduh, Jauh banget nggak usah jodohnya. disebutin dong, Bos. Nah, jadi Enggak, emang benar kamu jauh jodoh gitu. Iya. Penerawang Koko gimana Ya, dia? intinya kita kasih semangat. Kasih semangat. Nah, yang pertama kali kita bilang cuma satu, coba buka hatimu. Ketahuan ya, nggak bisa buka hati ya. Kalau Ustaz kemarin dong, buka hati. Jadi kalau kita sudah membuka hati, otomatis jodoh pun datang. Udah itu simpel aja Sulit kok, sebenarnya. sulit belum bisa buka hati. Jadi Ya curhat jodohnya nih. nggak datang, udah. Oh gitu, jodoh kamu belum datang ya? Iya, belum, masih OTW lah. OTW. Oh gitu, kalau Pak Ustadz gimana? Tentang apa? Bisnis apa yang sekarang dijalanin misalnya? Nanyain jodoh sama saya. Enggak, jangan. Kalau saya mempertanyakan jodoh, bahaya. Ini belum punya jodoh. Bapak udah punya istri? Rahasia itu. Oh Apa gitu. Ya udah Bapak, sebelum kita berbicara yang Kita selanjutnya. bikin segmen yang lain itu mah. Ya, makanya Undang aku saya lagi tentang Oh iya. Cantik. Apa sayang? Gila. Bang. Kamu mau tahu nggak di depan saya Apa ada tuh? apa? Tadi udah ngoceh-ngoceh nih Koko, Pak Ustadz. Iya. Boleh minum nggak Pasti coba? capek kan ngoceh-ngoceh ya, kita kasih minum dulu. Coba silakan minum. Ini minuman apa dulu? Ditanya dulu. Kamu Nah ini tahu? minuman madu hijau. Madu kok. hijau. Iya. Ya, saya pernah dengar madu hijau. Manfaatnya luar biasa ya. Yuk coba dong. Pak Ustadz, selain luar biasa. Nanti kita coba nih. Mohon maaf sebelumnya ya. Ya. Cuman kita doang berdua sama Pak Ustadz. Ya, nggak nih. apa-apa sih, Biar terserah. sehat Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Nah nanti kalau Pak Ustadz ada lambungnya juga tetap sehat. Hah? Lambungnya. Oh, biasa lambung. kronis Ya. Ada penyakit lambung. lambung maksudnya. Jadi minum Udah dulu. minum, ah, Iya, cepetan, minum minum dulu. aja. Makanya jangan Ah, dikomentarin. Kita mau rasain dulu ya Coba. kan. Karena ini kan minumannya luar. Oh ya. Udah minum dah, berisik. Langsung seger ya. Gua dulu Iya. ya. Haus banget. Enak banget Bob ya. Bener. Wah, Gimana bener banget. rasa lambungnya? Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Ini yang namanya bermanfaat Bob. Nah, Madu hijau, silakan Enak Koko. banget. Aduh. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz untuk betul. Koko. Kita Enak minggirin banget. biar cakep. Nah, Nah, silakan saya. Oke, nih kan sekarang ini melihat beberapa fenomena ya yang sedang viral di Indonesia nih. Kan ada juga tuh kemarin penyanyi cilik ya Bos ya yang sempat viral sampai Iya, betul. diundang ke Istana Merdeka menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Terus Ada ada, satu isu, lagu lagi. nah ada isu juga tuh mengenai lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir. Nah ngombe dawet. Kele-kele. Nah itu aku mau Luar nanya nih biasa. sama Pak Ustadz nih Pak Ustadz. Joko Tingkir ini kan katanya seorang kiai ya, ada nama juga ada nama Kiai Joko Tingkir. Nah itu ada warga NU yang katanya nggak terima tuh lagu Joko Tingkir dengan berbagai alasan tersebut. Nah menurut pandangan Pak Ustadz bagaimana tuh Pak? Itu dan hukumnya tuh bagaimana sih Pak? Karena kan itu Joko Tingkir itu seorang kiai gitu. Ya, kalau melihat daripada permasalahan perihal lagu itu ya, ini memang perlu kehati-hatian sih. Kita yakin bahwasannya memang yang bersangkutan tidak ada unsur kesengajaan, gitu. Mungkin dia kan juga sudah minta maaf kan. Iya. Artinya Iya. di sini ya kita maklumi lah, mungkin ketidaktahuan dia. Karena memang sejatinya Joko Tingkir itu adalah seorang aulia. Jadi wali Allah Ta'ala yang memang dari segi sejarah, ini bukan legenda ya, memang terjadi. Kalau legenda itu kan ada 50-50, pernah ada atau enggaknya. Kalau ini memang Joko Tingkir itu pernah ada. Oh pernah ada. Pernah ada. Nah, beliau itu adalah menantu daripada Sultan Trenggana Demak. Dijelasin Gitu. langsung sama Pak Ustadz sekarang Iya. ya. Iya, jadi seorang wali murid daripada Sunan Kalijaga juga. Jadi ya mungkin memang ada beberapa pihak yang tidak menyukai adanya
Joko Tingkir ini dibuat Buatan lagu lagu, seperti iya. ini gitu kan. Karena kan konsepnya memang kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita orang muslim menghormati ulama itu sangat diutamakan. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, faman akramal ulama faqad akramallahu wa rasulah. Kita diperintahkan nih untuk memuliakan ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi itu tahu. Pinter. Siapa yang menghormati ulama, memuliakan ulama, maka dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Gitu. Amin ya. Koko kenapa pandang saya seperti itu? Kayaknya iya, kan menyimak, iya, menyimak. melihat, Jangan iya. memandang saya seperti ini ya. Kita mau tanya-tanya nih tentang masalah artis nih, fenomena artis juga. Coba kita lihat yuk. Kita nerawang dulu kayak Koko dengan Koko. kartu Kartu tarotnya. tarotnya. Silakan coba. Kalau katanya ada kartu tarot baru luar biasa, yang tadi semangat nih lebih semangat lagi. Wah. Jadi sebelum saya mainkan kartu tarot ini, saya tekankan sekali lagi bahwa tarot ini bukan ramalan, bukan magic, bukan sihir, ya, tapi menginovasi, memberikan informasi dan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang membutuhkan. Oke. Pokoknya fenomenal artis di tahun ini. Setuju nggak? Oke. Iya, setuju. Berarti langsung kita mulai ya. Mulai nggak? Mulai ya? Kita mulai. Oke, siap. Nah, lihat ya, kartu pertama untuk artis Indonesia. Nah, yang pertama satu, persaingan akan selalu ada dan terjadi. Jadi kembali lagi kepada talentnya sendiri. Kalau memang benar kalian ingin menunjukkan aktivitas atau kreativitas baru, kamu harus betul-betul berjuang dan memberikan satu pemikiran akal sehat yang luar biasa. Jadi selalu berpikiran positif, tampilkan bakatmu, maka karyamu akan selalu diingat dan akan selalu tinggi dan selalu menjadi fans yang terbaik buat para fans dan penggemarnya. Ini luar biasa. Ada lagi? Nah, yang akan terjadi, kita lihat tadi positif, ini negatifnya. Ya. Negatifnya yang jelek ke saya. Oke. Jangan pernah sombong, karena kesombongan akan menjatuhkan dirimu. Jadi pada para artis sekalian semuanya, jangan pernah sombong. Hargailah waktu, hargailah apapun yang kau lakukan, maka kamu akan menjadikan yang terbaik. Tapi kalau sombong, akan menjatuhkan kamu dalam satu bentuk kekecewaan. Nah, apa lagi? Nggak apa-apa, lanjut, masih lanjut kan? Masih Harus banyak. ditanya, lebih enak kita. Oke, Nah, iya oke, dong. tentang ini. Nah. Tentang kasus FS. FS apa tuh? Yang Ferdi Sambo. dijelasin. Ini enak nih ya. Berarti kartu kita ulang lagi karena topik sudah berbeda. Pandangan tarot. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, ini dia nih. Enak banget ini dari tarot. Yang terjadi cuma satu, ya, membuka pintu hati, melakukan sesuatu untuk menjadikan benar, akan membangkitkan semangat baru buat kita semua. Jadi keterbukaan, kejujuran harus benar-benar dijunjung tinggi agar semuanya jauh lebih baik, agar semuanya jauh lebih bermanfaat buat kita semua. Karena ini adalah contoh terkecil dari kehidupan kita untuk menjalankan suatu pemasukan permasalahan agar semuanya bisa menjadi baik. Berat sekali kata-katanya. Masih ada lagi. Itu berat sekali kata-katanya di sini. Nah, jadi kita lihat lagi di sini orang-orang yang berperan. Pesan tarot, iya. Pesan tarot terhadap orang-orang yang ikut andil dalam cerita ini. Pesannya cuma satu. Kembalikan kejujuran itu dari awal seperti pertama kali kau masuk dalam dunia. Apa yang kau lakukan pasti mendapatkan yang terbaik. Jadi buat teman-teman semua, memang bahasa tarot ini agak sedikit berat. Jadi kalau bisa berpikirlah positif, dicermati, maka jawabannya akan tahu. Nah, jadi ada kode etiknya juga nih tarot. Dia nggak mau terlalu terbuka, tapi diajak kita untuk berpikir untuk mendapatkan satu jawaban versi kita masing-masing. Versi kita masing-masing. Itu dia. Oke, ada lagi? Coba jangan dulu, jangan. Kalau dia dulu nih. Bener dong. Ketahuan dong, Bos. Ya, kamu dong. Kan boleh dong hostnya Boleh, dia boleh. dibuka kartu. Boleh. Host dulu sebentar. Oke, hostnya nih ya.
Dia bukan aye. Iya, kan arah ke sana. Ini kan jodoh udah banyak. Nah, buat kamu nih ya, yang harus kamu lakukan ke depannya. Nah, Jadi deg-degan nih bos, jadi deg-degan. pertama satu, harus bergerak, jangan hanya diam dan menunggu. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, itu dia. Termasuk Jodoh, ya. makanya Nah, jodoh. Itu salah satunya. Yang harus kamu lakukan untuk saat ini, tetap menghormati kedua orang tua, maka rezekimu akan selalu ada. Bener loh. Bener loh. Bener. Lu curhat sama gua kan waktu itu ya. Iya, bener ya. Hebat. Yang harus dihindari ya dalam kehidupanmu, yang harus dihindari cuma satu. Jangan terlalu banyak berhayal. Itu dia. Bos, soalnya ngayal Ya, terus, bos. jangan terlalu banyak berhayal. Jadi semua harus ada penggerakan. Penggerakan itu dari mana? Dari diri kamu sendiri. Enak kalau kamu ketemu petarut yang memang memotivasi, enak jawabannya. Jangan kamu udah pusing nanyanya kasih yang lebih pusing. Pusinglah kita semua. Malah tambah Oh, deg no. ya. Nggak usah, jangan. Nggak terbaca. dari Boleh kartu. dong. Boleh dong sekali dong. Oke. Awas tuh bilang gelap. Enggak. Ini kan kita bicara apa adanya. Nah, Ini jadi dak-dikduk ya. sekarang kita bicara tarot buat Bobby, ya. Nah, jangan deg-degan. Deg-degan loh kok aku. Nah, kita lihat keadaan Bobby untuk saat ini. Iya. Ya, keadaannya. Keadaan untuk saat ini dia butuh seseorang untuk mendampinginya. Ini lihat gambarnya ini kita kocok loh ya. Nah, ini dia. Jadi dia ini membutuhkan seseorang, tapi orang ini harus mengikuti kendali dia. Nah, ini yang terjadi. Sulit. Kok jangan gitu sih Ini memang terlihat ya. Gambarnya nggak ini. Iya, kok bener sih, orang bener sih. Ya, tapi Yang jangan gitu. harus dilakukan Bobby untuk saat ini untuk mendapatkan suatu energi baru, dia harus apa? Dia harus berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi selalu berbuat untuk kebaikan. Nih. Amin. Aku baik loh Pak Ini Ustadz. dia, ya. Nah, ini yang terlihat jelas. Dan yang terakhir, yang harus dihindari, ya, yang harus dihindari untuk menghindari yang namanya energi negatif. Bobby ini harus apa? Pertama satu, jangan buang-buang rezeki dan membagi ke orang yang salah. Lihat nih, ya, ini gambar kita ambil dari sini loh. Ini yang terlihat, ya. Ini jangan salah begitu kamu dapat rezeki, jangan salah, ya, Dia tahu. membaginya. Jadi kamu harus lebih banyak berderma. Tapi Dermawan. kepada orang-orang yang membutuhkannya. Betul. Nah, itu dia. Kalau kamu lakukan 3 hal tadi, maka kamu banyak rezeki, panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Luar biasa. Kok kasihan Pak Ustadz bengong aja. Boleh dong Pak Ustadz. Cuman iseng-iseng aja. Ya, intinya tetap Buat motivasi. motivasi, iya. Ya, kita lihat. Maaf nih sebelumnya Pak Ustadz ya, karena saya mau meluruskan benar bahwa tarot itu selalu memotivasi. Ya, bukan dia meramal-ramal orang, bukan, karena dia tidak punya hak untuk meramal. Ya, karena kuasa itu semua milik Tuhan. Nah, ya, itu dia. Oke, buat Pak Ustadz, yang harus dilakukan untuk saat ini sama Pak Ustadz, selalu memberikan perlindungan kepada orang lain Pak Ustadz. Ini dia gambarnya, ya. Jadi Pak Ustadz harus tetap memberikan perlindungan kepada orang lain. Bukan masalah orang itu baik ataupun jahat. Pokoknya semua manusia Pak Ustadz selalu akan memberikan satu perlindungan. Nah, ini yang terlihat. Kelihatannya itu aja deh, kok nggak berani soalnya Pak Ustadz tajam Soalnya banget Pak Ustadz. lihatnya dia kan. Ini kokol loh, ini kokol loh. Iya. Sekarang pemirsa, kita lihat komentar dari Pak Ustadz. Nah, kita lihat nih komentar dari Ini Pak kayak apa Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Yang tadi buka tarot Pak mengenai Ustadz ya. buka tarot ini, kartu tarot. Tahu, saya kan awam masalah ini. Ya. Kalau untuk masalah motivasi sih sah-sah saja, demi itu kebaikan kan kita semua Amin. kita sehat. Iya. Ya kan, nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang lebih baik kan kecuali karena adanya sehat. Itu aja. Amin. Ya udah kalau gitu kita mau lihat nih untuk Indonesia ya. Boleh nggak? Iya. Boleh, coba untuk Indonesia. Oke, kita lihat untuk Indonesia ya, karena Kan, memang saya juga petarot untuk awal tahun dan akhir tahun. Iya, betul. Itu dia tuh. Nah, kita lihat ya posisinya secara global buat kita Indonesia ke depannya. Indonesia ke depannya. Iya, Indonesia ke Ya, depannya. kita lihat. Segi ekonominya, Nah, segi ekonominya. ini dia. Ininya, bos. Jangan pernah menciptakan rasa ketidakkurangan. Tapi apapun yang dilakukan untuk Indonesia sekarang ini sudah cukup baik. Jadi hanya dukungan
yang akan membangkitkan semangat baru kita. Ini luar biasa nih, kartunya luar biasa. 2024. Nah, ini request nih ya. 2024 apa yang akan terjadi? Pertama satu, persaingan sehat akan terjadi. Amin. Ya. Jadi kalau bisa di sini kita sebagai warganya harus mendukung, tidak boleh bermuka dua. Nah, kalau kita mau menyukseskannya, kita harus saling dukung, maka kesuksesan akan menjadi milik kita. Hebat ya Koko ya. Kita baca dari tarot. Nah, pembaca nih, tarot. kita mau tanya nih ya. Kita sudah dibaca. Kalau Koko sendiri bisa ngebaca nggak? Ya, gitu. Biasanya begini, sebelum kita membaca, kita harus melakukan yang terbaik buat diri kita. Jadi tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan sebenarnya sudah terbaca. Oh gitu. Iya dong. Ya tapi kan aku mau tahu dong. Gak boleh Oke. nutup-nutupin dong. Ya. Coba aku lihat loh gambarnya apa. Oke ya, nih ini belum pernah terjadi nih seorang petarot baca dirinya sendiri. Ya terus terang ya, ini belum pernah terjadi. Buat rasis nih saya baru kali ini sama rasis saya mau baca diri saya sendiri. Ya, jadi ini posisinya memang kita melihat gambar. Apa yang terjadi pada diri saya? Pertama satu, persaingan akan terjadi. Ini lihat gambarnya. Ya. Jadi hidup saya ini banyak persaingannya. Jadi apapun yang mau saya lakukan, yang penting saya sadar diri dan selalu memberikan yang terbaik. Ini dia. Ini beneran, ini saya baru baca kali ini loh. Beneran nih Pak Ustadz, saya baru baca diri saya hari ini sendiri, ya ini dia ini. Nah gambarnya keluar seperti ini Pak Ustadz. Nah adu panco. Ya. Jadi memang saya ini harus berjuang. Nah tapi tetap saya yakin bahwa Tuhan akan selalu melindungi saya. Amin. Ya mantap. Apa perlu saya juga bisa baca? Kenapa? Coba. Jangan, nanti pembawa acara jadi petarot. Udah banyak di sini pesulap. Enggak, udah banyak di sini pesulap jadi petarot. Jangan. Nanti Oh, jadi image nggak kamu boleh. jelek loh. Oh gitu, jadi Ya, host. host saja. Host, pembantu. Bantu sih bos. Ya kan Kayak asisten. gitu juga kali bos aku. Ih, so cantik banget kau itu kadang-kadang. Oke nih, aku mau nanya lagi sama Pak Ustadz, kembali lagi ke Joko Tingkir. Nah katanya udah minta maaf kan ya Pak Ustadz ya dari pihak yang menciptakan lagunya. Nah itu emang benar atau tidak sih Pak Ustadz? Permintaan maafannya dia ya. Betul, memang sudah minta maaf. Maafan dia, maksudnya dari hati atau enggak, apa bagaimana nih? Dari hati ataupun secara langsung atau ada jumpa pers gitu minta maaf atas lagu yang udah diciptain itu. Kalau saya sih belum melihat informasi itu dia secara respon ya, gitu. Tapi kalau memang dibaca secara media cetak, saya melihat sih Sudah ada permintaan sudah maaf ada ya. permintaan maaf ya. Kita maafkan aja kalau emang nggak ada unsur kesengajaan. Kesengajaan. Innamal a'malu binniyat. Betul. Segala sesuatunya kan tergantung niat. Niatnya bagaimana kan gitu. Tepuk tangan. Harapan Bapak Ustadz Koko Antoni untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Nanti saya duluan dong. Iya Iya, dong, boleh. iya. Untuk Indonesia. Harapan saya dari Koko Antoni cuma satu. Jadilah diri sendiri, nikmati hidup tanpa harus memiliki, karena kalau memiliki belum tentu menikmati. Jadi berpacu, tunjukkan prestasi positif untuk bangsa Indonesia. Maju terus Indonesia. Untuk Pak Ustadz. Kalau saya untuk bangsa kita sendiri, perbanyak untuk mencintai daripada yang timbul dari negara kita ini. Dalam artian begini, hubbul waton minal iman. Ya enggak? Cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Tinggal pengaplikasiannya saja. Nah, secara normatifnya sudah dijelaskan di dalam Pancasila. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila yang harus kita praktekkan. Udah Pak Ustadz? Oh udah. Biasa bikin panjang. Ya udah, terima kasih Pak Ustadz udah hadir di Rasi Show. Terusnya Koko Antoni juga dengan luap-luap hatinya ya. Terima kasih, kita doakan semua bintang tamu, artis yang datang ke Rasi Show ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki, sukses selalu, panjang umur. Oke, kalau gitu saya ucapin terima kasih kepada Koko Antoni, Bapak Ustadz yang udah hadir di rumah kita sendiri ya, yaitu di Rasi Show ya. Oke, jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan terus menghadirkan bintang tamu yang istimewa dan akan kita kupas faktanya. Oke, Rasis, rumor artis
dan selebritis bukan gosip tapi fakta.